Manajemennya, Ya, manajemen yang kita terapkan di sekolah itu yang manajemen kebersamaan kita pakai di sini ya. Jadi tidak ada yang punya tugas khusus, tapi tentu tetap kita buatkan jadwal masing-masing. Tapi rasa kebersamaan itu dan kekeluargaan itu yang kita pupuk di sekolah. Jadi contoh kalau ada misalnya suatu kegiatan atau acara apa, semua guru itu ikut terlibat, walaupun tidak memberitahu sebelumnya, ya tetap ikut. Jadi yang kita tekankan di sini adalah rasa kebersamaan. Sehingga apapun masalahnya itu, apapun yang kita kerjakan itu selalu bersama-sama. Masing-masing pemimpin regu menyiapkan prestasi apa saja yang yang diraih oleh sekolah dan siswa selama Bapak ini? Yang kita raih banyak sekali, mungkin tidak bisa kita sebutkan, tapi yang terbaru yang kemarin kita ikuti itu lomba pramuka ya, apa namanya itu? Taksiran. Nah itu kita ikut di Batu Laya itu, alhamdulillah kita sebagai juara dua umum itu ya, itu kita peroleh 7 piala. Kita kalah dengan SD Al-Azhar, tapi tahun yang dulu sebenarnya kita yang juara, tapi kemarin kalah 1 saja, sehingga kita menduduki peringkat 2. Itu yang terbaru kemarin, lomba taksiran pramuka. Kalau yang lain-lain yang sampai ke provinsi itu tadi kita juara 2 tingkat provinsi kemarin. Kalau di tingkat kecamatan, kabupaten kita lolos. Nah, kan tingkat provinsi kemarin kita hanya mendapat juara terbaru. Banyak sebenarnya pantomim juga, tapi kita sampai tingkat kabupaten saja kalau pantomim. Kalau dari segi akademisnya saing, tapi hanya sampai kabupaten saja. Belum pernah sih ya sampai kita ke provinsi untuk saingnya. Mandek di tingkat kabupaten ada. Kalau prestasi banyak sebenarnya. Malahan sebelum tiang di sini sudah banyak prestasi yang didapat. Yang di sini baru 2 tahun. Tapi 2 tahun itu saja sudah banyak kita dapat. Baik itu non akademik maupun yang akademik. Tahu sih kan? Yang terakhir Bapak, untuk mendukung kemandirian sekolah, usaha apa saja yang ada di sekolah? Kemandirian? Iya. Usaha sekolah. Ya selain kita mendapatkan dana dari pemerintah berupa dana BOS itu, kita juga kerjasama dengan pedagang-pedagang kantin di belakang sekolah. Jadi setiap yang jualan di belakang sekolah itu kita tarik retribusinya ya setiap hari itu untuk masing-masing pedagang itu 2.000. Nah yang 2.000 itulah kita kumpulkan untuk membayar pajak kantin istilahnya di kabupaten kita ditarik soalnya pajak kantin. Nah lebihnya itu kita gunakan untuk kas sekolah kalau ada hal-hal yang kita butuhkan. Karena kalau kita harapkan dana dari pemerintah saja tidak akan cukup. Tapi alhamdulillah ada bantuan juga dari pedagang yang jualan di belakang sekolah. Itu yang bisa membantu kita. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Apa saja yang ada? Yang kelas 4A dulu. Jadi dua-duanya latihan. Kelas 4A latihan, kelas 4B latihan juga. Jelas ada struktur organisasi, di mana organisasi ini kan paling atas di situ seperti yang ada di papan ini, dia dipimpin oleh seorang kepala sekolah, kemudian ada wakilnya dan ada keanggotaan terdiri dari guru yang lain. Nah selain itu sekolah juga memiliki komite juga punya strukturnya tersendiri. Jadi ada ketua komitenya, yang komite ini biasanya ketuanya itu dari para wali murid. Komite dan warga sekolah di sini saling bekerja sama untuk memajukan pengembangan sekolah, mendidik anak-anak kita supaya kedepannya siap untuk bersaing dan melanjutkan bagaimana menjalani hidup di sekolah. Kegiatan apa saja yang diterapkan di sekolah sebagai program unggul di sekolah?
Kalau kegiatan di sekolah itu sebenarnya banyak. Apalagi sekarang kita ada yang namanya kurikuler. Kurikuler itu kita laksanakan setiap hari, ya. Jadi kita di sekolah ini lebih mengedepankan pada pembentukan karakter, membentuk akhlaknya anak, ya. Jadi yang paling utama itu akhlak dulu, terus baru kita serangkaikan ilmunya. Di hari Senin itu kurikulernya ada pembiasaan-pembiasaan seperti upacara. Hari Selasa itu ada senam. Hari Rabu juga yang latihan. masih untuk meningkatkan kemampuan anak baik dalam membaca maupun kemampuan matematikanya. Kelas A. Kemudian di hari Kamis kami ajak anak-anak untuk Ambil Pak, mana tracknya? Ambil. ini itu sholat duha dan doa bersama. Jumat itu rutin imsak, yasinan biasanya, kemudian melatih anak bagaimana berpidato, bagaimana menyampaikan pesan kepada orang banyak. Nah ini hari Sabtu itu untuk lebih menanamkan kita kepada air, kepada ibadah, menanamkan lebih wajib nasional. Selain itu sekali sebulan kita juga ada Sabtu budaya. Nah, jadi Sabtu budaya ini kita memperkenalkan budaya-budaya kepada anak sekaligus penanaman karakternya. Unggulannya juga kami sering mengikuti lomba baik di bidang akademis dan non-akademis, ya, olahraga, seni, olimpiade itu semua sudah Kelas 2. itulah Masuk kelas. Masuk kelas, kelas 2. ada lagi. Oke, aja.